Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unikom, salam kreatif. Saat ini saya akan menyampaikan terkait dengan program kreativitas mahasiswa, terutama bagaimana mekanisme mentoring dengan dosen mentor. Mekanisme mentoring program kreativitas mahasiswa ini untuk dosen mentor saya dilaksanakan secara ruling ya, setiap hari Sabtu itu jadwal rutin dan Jumat itu opsional. Kalaupun misalnya terjadi yang namanya daring, itu biasanya untuk beberapa pertemuan saja yang memang harus kondisinya mereview. Nah, untuk jamnya akan informasikan di grup WA dan untuk kehadiran mentoring ini berlaku untuk masing-masing mahasiswa tidak diwakilkan oleh tim. Jadi satu tim itu adalah full agar tidak bermasalah di kehadirannya. Dan penilaian ini ada penilaian tim dan juga ada penilaian dari masing-masing mahasiswanya. Komunikasinya itu sebaiknya dilakukan semua informasi dan aksesnya itu untuk sesi tanya jawab terkait mentoring dilakukan melalui WA group ya. Dan kalau kecuali di sini berkaitan dengan masalah pribadi. Untuk PKM mentoring sendiri untuk ganjil 2023-2024, jika misalnya kalau misalnya ada yang didiskusikan itu silahkan boleh di grup ya. Jika bersifatnya rahasia tadi boleh wapri ke dosen mentor. Nah, untuk pengisian kartu mentoring, ini dilakukan setiap minggu. Ada link spreadsheet di WA grupnya, maka dapat diakses menggunakan email Unicom. Dan untuk melihatnya, data kehadiran masing-masing bisa dicek ya. Dengan link spreadsheetnya dapat diakses di deskripsi grup WA, khususnya di PKM Mentoring. Nah, di sini ada timeline mentoring, terutama untuk program kreativitas mahasiswa ini. Di sini ada konfirmasi ke dosen mentor. Kemarin teman-teman sudah konfirmasi ke ibu dan ibu sudah masukkan di grupnya ya. Dan di sini untuk pertemuan berikutnya adalah sosialisasi PKM, diskusi judul, dan pedoman PKM. Ini juga kita sudah diskusikan. Untuk ACC judul ini masih dalam tahap proses ya, dan penyusunan bab 1. Karena di ACC judul ini yang harus diperhatikan bahwa judul itu belum ada sama sekali di Google misalnya di sosial media atau media online, maka biasanya itu yang akan Ibu ACC ya. Jadi silakan menyiapkan judul terbaiknya ya dan menyiapkan bagaimana judulnya tersebut memang ada kreatifnya, inovatif dan penerapan ipteknya ya. Kemudian di sesi berikutnya di pertemuan keempat kita ACC bab 1 ya, proposal dan sampai dengan penyusunan bab 2. Untuk pedoman penulisan proposal PKM ini bisa dicek di deskripsi WA group ya. Dan untuk pertemuan kelima ACC bab 2 sampai dengan penyusunan bab 3. Di pertemuan ke-6 ACC bab 3 sampai ke 4 ya. Dan di pertemuan ke-7 ini ACC bab 4 dan penyusunan dari lampirannya ya. Nah, dan pertemuan ke-8 ini ACC full proposal. Jadi di pertemuan 9 ini penyerahan proposal ke dosen mentor. Karena untuk di semester ini lebih cepat ya, karena semua PKM itu harus sudah selesai di pertemuan 14. Jadi mau tidak mau kita harus betul-betul memposisikan diri bagaimana caranya agar judul itu tidak berlarut-larut, agar proposal itu bisa segera disetujui, maka ikutin pedomannya. Karena biasanya ada penilaian template dan ada penilaian substansi. Untuk penilaian template itu betul-betul kita akan melihat aturan dari si template-nya. Sedangkan untuk penilaian substansi, itu biasanya akan melihat dari konten yang Anda tulis di proposal yang bersangkutan. Bagaimana sih strategi pembuatan judul dari PKM? Untuk judul PKM, khususnya program kreativitas mahasiswa untuk karya inovatif, ide PKM ini berasal dari problematika faktual ya di masyarakat atau di dunia usaha. Dan untuk menghasilkan karya fungsional inovatif ini, maka solusinya berbasis iptek yang siap diterima di dunia usaha atau masyarakat. Jadi teman-teman, kalau yang teman-teman ini mau mengambil KI, jangan sampai ketika ditanya mana penerapan ipteknya tidak ada, ya. Karena di situ betul-betul aplikasi, apakah itu hardware, software ya, nah atau produknya ya.
itu biasanya dari luaran KI. Jadi mau tidak mau yang mengambil karya inovatif itu harus ada penerapan atau di sini basisnya harus iptek ya. Sedangkan bagaimana untuk PKMPI ya? Untuk PKMPI ini ide PKM-nya berasal dari hasil identifikasi permasalahan atau kebutuhan prioritas mitranya. Dan mitra yang dimaksud ini adalah mitra yang profit. Jadi teman-teman jangan sampai salah memetakan gitu ya. Ini bukan untuk perusahaan sendiri di PI ini, tapi kita berkontribusi untuk perusahaan mitra kita yang memang mitra kita ini notabene apa namanya itu, bahwa mereka itu memang bekerjanya itu untuk profit oriented ya, dan untuk menemukan solusi bagaimana permasalahan mita ini berdasarkan ipteknya yang siap diterapkan dan dikuasai dengan baik oleh si mahasiswanya ya. Nah, apa bedanya dengan PM? Di PM, ide PKM-nya berasal dari hasil identifikasi permasalahan atau kebutuhan prioritas mitra. Nah, mitra yang dimaksud adalah mitra yang sifatnya non-profit. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk membantu menyelesaikan, maka ini lebih ke permasalahan si mitranya. Jadi apa bedanya PKM, PI, dan PM? Kalau si PI ini mitranya profit, sedangkan di sini ya poinnya itu bahwa PKM, PM itu dia mitranya non-profit. Seperti apa saja mitra yang non-profit? Bisa bentuknya di sini adalah sekolah, bisa Karang Taruna, bisa PKK, Posyandu, terus ada apalagi, seperti LSM ya, yang jelas sifatnya adalah non-profit ya. Nah, membuat judul PKM ini tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya diperbolehkan maksimal itu 20 kata. Jadi teman-teman, pada saat membuatkan judul ini mohon dengan sangat jangan sampai melebihi katanya. Dan itu akan beresiko buat teman-teman sendiri. Pasti gak akan diterima oleh si dosen mentornya ya. Karena kita betul-betul akan betul-betul selektif ya untuk judul ini. Nah, gimana sih cara membuatkan judul yang baik itu? Di bagian poin pertama itu ada yang namanya brand atau nama program. Di brand atau nama program ini sebaiknya teman-teman melakukannya adalah brand dan nama programnya tidak akronim, tapi orang ketika mendengarnya itu tuh bikin penasaran. Nah, kalau orang udah kepo, pasti itu akan membuat si orang itu akan penasaran, "Apa sih ini?" Gitu ya. Nah, deskripsi program atau inovasi ini adalah perangkat atau bahan ataupun, sejenisnya ya, deskripsi itu misalnya itu kita mau mempadu-padankan atau mengkolaborasikan apa saja, dan itu kita jabarkan di deskripsi program atau inovasi. Sedangkan untuk manfaat sendiri adalah dengan membuatkan produk ini, ataukah software ini, ataukah hardware ini, nah apa sih manfaatnya untuk masyarakat? Nah, itu sangat penting. Lebih baik lagi manfaatnya tidak satu manfaat, tapi lebih dari satu. Maka itu akan menjadikan peluang bahwa, PKM teman-teman ini berbeda dengan yang lain. Nah, tips membuat judul PKM. Pertama, untuk kreativitas nih, pastikan ide yang diajukan adalah ide baru dan belum terdeteksi di Google ya, maupun belum terdapat di pasaran. Karena ini beresiko. Untuk nolaknya tuh dosen mentor sangat mudah ketika, wah ini udah nggak kreatif nih, udah banyak di pasaran. Apalagi ke pertanyaan berikutnya nih, inovasinya di mana? Nah, di sini akan berpengaruh dengan penambahan nilai secara signifikan dan juga terhadap penerapan iptek ya. Di penerapan iptek ini keilmuan yang dimiliki anggota tim terutama ya tercermin dengan ide program yang diajukan harus seperti apa dan menjadikan solusi enggak dari permasalahannya. Nah, tips membuat judul khususnya untuk PKM karya inovatif. Pertama, cari di Google ya, program yang akan diajukan, terus inovasi dengan program yang sudah ada atau mencari inovasi barunya. Nah, setelah itu memilih topik yang tidak terlalu terkendala pelaksanaannya. Karena luaran PKMK ini sebagai produk fungsional yang skalanya penuh, tapi harus bisa dioperasionalkan di masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari misalnya. Ya,
dan tidak membuat luaran PKMK ini dalam bentuk prototipe. Nanti beda lagi jenis PKM-nya ya, bukan di KI kalau dia masih dalam bentuk prototipe, apalagi hanya dalam bentuk desain teknis saja. Nah ini hati-hati, jadi teman-teman kalau kita bicara KI itu udah hubungannya dengan produk, alat, atau bahan, dan itu betul-betul harus langsung dipakai oleh si mitranya, jadi pengguna dari karya inovatif ini. Ya, contoh judul PKMKI yang lolos pendanaan di tahun 2023 nih. Di sini alhamdulillah dari Universitas Komputer Indonesia ya, kita mendapatkan 2 judul yang lolos pendanaan. Pertama ada tempat sampah organik berbahan karbon aktif berlapis kayu manis sebagai pengolah pupuk kompos untuk penyubur tanaman obat keluarga. Kebetulan di sini ketua timnya Teh Sifa Salsabila Andri Putri ya, dan ini dari Teknik Arsitektur, dan kebetulan ibu dospennya juga mendapatkan pendanaan 8.400.000. Dan yang kedua ada alarm pengontrol jalan untuk mendeteksi kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan serta meminimalisir kecelakaan di sekitar sekolah. Ini ada Kang Lutfi Dewi Purwansah dari Sistem Komputer dan Ibu kebetulan dosen pendampingnya mendapatkan pendanaan 8.500.000. Kita bisa melihat judul, itu clue-nya tadi, masih ingat? Kita bicara clue judul itu ada brand, ada deskripsi terhadap barang atau produknya tersebut, dan ada manfaat. Kita lihat di poin 1, tempat sampah organik ini nih adalah sebagai brand dari produknya PKMKI. Dan berbahan karbon aktif berlapis kayu manis, ini deskripsinya. Dan manfaatnya itu untuk pengolah pupuk kompos untuk penyubur tanaman obat keluarga. Nah, belum lagi tempat sampahnya ini ketika kita lihat ya di mana penerapan ipteknya di sini, ternyata tempat sampah ini ternyata memiliki barcode. Dari barcode itu kita bisa mendeteksi di mana saja sih suppliernya kalau kita kekurangan misalnya bahan aktifnya ya, karbon aktifnya misalnya seperti itu. Dan yang berikutnya ada alarm pengontrol jalan. Ini guna mendeteksi kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan serta minimalisir kecelakaan sekitar sekolah. Nah, kita lihat di sini, yang jadi brand itu alarm pengontrol jalan. Deskripsinya mendeteksi kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan. Misalnya, ya. Dan di sini tuh manfaatnya juga selain itu untuk meminimalisir kecelakaan di sekitar sekolah. Itu dia contoh yang lolos pendanaan PKMKI di tahun 2023. Siapa nih yang mendapatkan medali emas ya? PIMNAS. PIMNAS ini adalah Pekan Ilmiah Nasional, levelnya lebih atas dari yang didanai. Ada 2 tim. Pertama ini dari Politeknik Negeri Malang dan ITS November ya. Nah, ada matrik inovasi alat pengukur suplai dan beban otomatis pada budidaya ikan hias untuk mengatasi pemadaman listrik. Nah, ini keren nih judulnya ya, dan ini mendapatkan medali emas ya. Matrik itu adalah brandnya, sedangkan inovasi alat pengatur suplai dan beban otomatis ini adalah deskripsi dan manfaatnya adalah mengatasi pemadaman listrik ya. Bagaimana dengan judul berikutnya? Ada inovasi mesin pengupas kulit arik kelapa otomatis berbasis PLC untuk solusi UMKM makanan berbahan dasar kelapa. Nah, kita bisa lihat inovasinya ini, mesin pengupas kulit teman-teman. Itu brandnya dan basicnya itu deskripsinya menggunakan PLC ya. Dan untuk solusi UMKM makanan berbahan dasar kelapa ini. Jadi ini sebagai solusi manfaatnya ya. Tip membuat judul untuk PKM, PI atau penerapan iptek ya. Nah, untuk penerapan iptek, cara cari mitranya itu harus profit ya, diselesaikan masalahnya, kriteria jarak lokasi, hati-hati teman-teman. Jarak lokasi mitra ini untuk PI maksimal 200 kilo dari kampus. Jangan dari kosan teman-teman ataupun tempat tinggal teman-teman, tapi dari kampus teman-teman, home base kampusnya. Dan cari solusi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan penerapan iptek. Jadi kalau nggak ada penerapan ipteknya, jangan dipakai. Ya, dan ini lebih bagus lagi kalau memang sesuai keilmuan dari bidang prodinya dari si tim yang bersangkutan. Cari di Google program yang diajukan, inovasinya dengan program yang sudah ada atau mencari inovasi baru ya. Itu alangkah lebih baiknya. PKMPI yang lolos pendanaan Dikti di tahun 2023 khususnya untuk Unikom ya. Di sini ada 2 tim alhamdulillah. Yang pertama ada implementasi pemasaran digital olahan beku hampir kadaluarsa sebagai inovasi minimalisir produk mubazir untuk meningkatkan omset pedagang pasar Ciroyong.
Judulnya panjang ya, kayak disertasi ya. Implementasi pemasaran digital olahan beku itu sebagai brand ya, deskripsinya itu di sini tuh menggunakan inovasi ya. Dia membuatkan software dan manfaatnya itu meningkatkan omset pedagang pasar Ciroyom. Ini kebetulan ada ketua timnya dari Teh Asti Herunisa dari Komputerisasi Akuntansi, dosen pendampingnya Ibu. Total pendanaannya 7.250.000. Sedangkan untuk yang berikutnya ada penerapan digital marketing untuk meningkatkan peluang pemasaran UMKM laundry. Ya, ini ada Gian Maker ya. Ini ada Faisal Rafli, Teknik Industri. Kebetulan di sini dosennya Dr. Heni dengan nilai pendanaan 7.100.000. Itu yang lolos di PI. Bagaimana di PIMNAS? Ada 3 ini ya. Yang PIMNAS, yang level PIMNAS ini ada UGM, diraih UGM dan ITS. Di sini contoh judulnya terlihat ya, ada inovasi alat peniris dan penjernih minyak jelantah guna meningkatkan daya tahan serta kualitas kerupuk ya. Nah, ini yang pertama ada lighting system berbasis IoT ya untuk meningkatkan produktivitas dan animal welfare broiler ya. Dan ada alat pemastian kualitas bahan pewarna batik berbasis pengolahan citra sebagai solusi peningkatan mutu batik Gria Amira. Teman-teman yang harus disorotin di sini adalah tadi saya bilang pada saat pembuatan judul, teman-teman harus memperhatikan mana kata kunci yang harus disimpan di brand, mana kata kunci yang harus di deskripsi, ya. Dan mana terakhir itu manfaatnya. Sebaiknya manfaatnya tidak hanya satu, tapi kalian kolaborasikan dari inovasinya, ya. Nah, tips membuat judul PKM, PM, atau di sini pengabdian masyarakat. Mitranya non-profit dan tadi yang harus diperhatikan permasalahan mitranya apa. Jadi kita mencoba memberikan solusi, bukan ide kalian terus diutarakan ke masyarakat, ternyata masyarakat nggak butuh itu. Itu beresiko. Yang lebih baik itu mitra butuh apa, kalian fasilitasin masalahnya itu. Itu lebih tepat ya untuk pelaksanaan PKM PM karena mitranya ini non-profit dan jangan lupa teman-teman jarak antara lokasi ke mitra itu adalah 200 kilometer dari kampus, ya. Nah, tentukan fokus topiknya dari pengabdian yang sesuai dengan mitra. Jadi pemberdayaan sumber daya manusianya, ekonomi atau apa ya, ini biasanya tema-tema yang bermasalah dengan mitra. Dan cari di Google program yang akan diajukan tersebut. Apakah sudah inovasi programnya sudah ada atau mencari inovasi yang baru. Contoh yang PKMPM nih yang didanai 2023 kebetulan di Unikom belum lolos ya. Ini contoh yang di PIMNAS 2023 ada dari UPI dan Telkom. Nah, pembinaan life skill berbasis augmented reality sebagai pembentukan motorik siswa berkebutuhan khusus tingkat sekolah dasar di SLB Negeri Cileunyi. Perhatikan tadi kata kuncinya, di situ brandnya adalah pembinaan life skill berbasis augmented reality ya, dan di sini deskripsinya pembentukan motorik siswa berkebutuhan khusus sedangkan di sini memang manfaatnya itu memang untuk siswa SLB. Dan yang kedua ada Smart Edu Farm sebagai pemberdayaan masyarakat Desa Bojongsari ya. Dalam bertani ya, di sini berbasis internet IoT untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jadi mau diingat tadi kata kunci tadi ya, jangan sampai teman-teman nanti bingung. Itu saja yang ingin Ibu sampaikan di sini terkait dengan bagaimana strategi membuat judul. Tugas teman-teman saat ini adalah buatkan judul terbaik timnya ya, berkaitan dengan tadi bidang PKM-nya apakah itu di PKM karya inovatif ataukah itu penerapan IPTEK ya ataupun di pengabdian masyarakat. Buat sebanyak-banyaknya, jangan lupa dicek dulu ya, teman-teman, baik itu di Google apakah sudah ada atau belum, di sosial media ataupun di media online lainnya. Kalau memang tidak ada, silahkan segera ajukan. Kalau tadi memiliki mitra, sebaiknya itu diambil dari permasalahan mitra yang betul-betul dan itu sesuai dengan keilmuan teman-teman. Itu akan menjadi lebih memiliki value added dibandingkan kalau teman-teman mengusulkan apa yang ide kalian terus diutarakan ke masyarakat. Itu tidak akan memiliki nilai lebih ya. Dan bagi yang karya inovatif tadi harus bagaimana berbasis terhadap penerapan dari ipteknya sendiri. Itu saja dari Ibu untuk saat ini. Terima kasih untuk waktunya. Semangat membuatkan judul terbaik dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKI Unikom, salam kreatif.